Ketemu lagi di Nursing Fire Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting juga, yaitu tentang intervensi atau tindakan keperawatan. Banyak teman-teman sejawat perawat yang masih belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan intervensi dan apa yang dimaksud dengan tindakan. Mengapa? Karena sebenarnya intervensi berbeda dengan tindakan. Mari kita perdalam ulasannya. Misalnya kita lihat secara referensi di buku Psiki. Yang pertama yaitu tentang definisi intervensi dan definisi tindakan. Nah, di sini definisi dari intervensi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan. Nah, artinya intervensi keperawatan itu adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat. Apa beda dengan tindakan? Tindakan keperawatan adalah perilakunya atau aktivitas spesifiknya yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Nah, dari definisi ini jelas bahwa intervensi keperawatan itu mempunyai definisi yang berbeda dengan tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment, segala tindakan yang dikerjakan oleh perawat. Sedangkan tindakan adalah perilaku atau aktivitas fisik, bagian daripada intervensi. Namun, judul besarnya adalah intervensi keperawatan. Nah, di situ kita sudah tahu perbedaan antara intervensi keperawatan dan tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan bisa dikatakan mengacu kepada nama atau label intervensi perawat. Sedangkan tindakan adalah isi apa saja yang dilakukan oleh perawat di dalam nama intervensi tersebut. Sebagai contoh misalnya, intervensinya adalah pemantauan respirasi. Di situ ada observasi, terapeutik, edukasi. Observasi, terapeutik, edukasi itulah yang namanya tindakan. Apa saja yang dilakukan oleh perawat? Perilaku apa saja? Aktivitas spesifik apa saja? Sedangkan judulnya, intervensinya adalah pemantauan respirasi. Pada diagnosis misalnya gangguan pertukaran gas. Nah, contoh misalnya diagnosis gangguan pertukaran gas, intervensinya pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Isi dari pemantauan respirasi itu ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi. Sedangkan intervensi dari terapi oksigen, ada observasi juga, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Nah, sekarang kita membahas tentang, misalnya kita melihat tadi, pada gangguan pertukaran gas, ada intervensi pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Nah, sekumpulan tindakan-tindakan perawat tersebut, mana sebenarnya yang langsung mengatasi masalah klien kita? Karena mana yang langsung mengatasi masalah klien kita, itulah yang paling prioritas sebenarnya. Itulah yang menandakan bahwa perawat mempunyai andil, mempunyai peran dalam mengatasi masalah pasien. Atau istilah kata lainnya yaitu terapeutik. Jadi misalnya, sebagai contoh lagi, gangguan pertukaran gas. Maka, ketika kita hanya memantau respirasi saja, memantau frekuensi, kedalaman, iramanya, tanpa kita memberikan oksigen, maka otomatis kriteria hasil yang ingin kita capai tidak akan tercapai. Karena kita hanya memantau saja, maka outcome ataupun kriteria hasil yang kita harapkan pada pasien tidak tercapai. Namun, apabila kita memberikan terapi oksigen, itu yang sangat langsung berguna bagi pasien. Sebelum kita memberikan terapi oksigen, kita pantau dulu oksigenisasinya, frekuensi, irama, pola napasnya, seperti itu. Nah, setelah diberikan terapi oksigen, kita observasi lagi. Nah, di situ gunanya. Namun yang prioritas adalah kita memberikan terapi oksigen sesuai pesanan, misalnya kolaborasi dengan dokter misalnya. Namun ada beberapa hal dalam terapi oksigen yang merupakan tindakan mandiri dari seorang perawat. Nah, setelah definisi kita sudah mengerti bahwa intervensi keperawatan berbeda dengan tindakan,
di mana intervensi itu merupakan judulnya, isi dari intervensi itu adalah tindakan-tindakan, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, maka kita masuk kepada klasifikasi daripada intervensi keperawatan. Nah, kita tahu bahwa sistem klasifikasi atau taksonomi ini sangat penting kita pahami. Mengapa? Karena berbicara diagnosis, berbicara luaran, berbicara intervensi, itu semua mengarah kepada klasifikasi. Klasifikasi kita dikeluarkan oleh PPNI, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Berbicara tentang intervensi keperawatan, maka kita berbicara tentang klasifikasi SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kita tahu bahwa dalam SDKI, SLKI, dan SIKI itu ada klasifikasi dengan mengkategorikan 5 kategori, yaitu fisiologis, kedua psikologis, ketiga perilaku, keempat relasional, kelima lingkungan. Mengapa penting kita belajar klasifikasi? Karena itu merupakan suatu urutan, dan itu merupakan suatu prioritas. Jadi ketika kita menghadapi pasien, kita sudah tahu mana prioritas kita dalam menegakkan masalahnya, mana prioritas kita untuk mencari intervensinya. Nah, prioritas yang pertama, fisiologis. Kita kerjakan dulu fisiologisnya. Apa masalah keperawatan di fisiologis? Apa luaran yang kita harapkan terhadap masalah tersebut? Apa intervensi-intervensi dalam kategori fisiologis? Itu dulu kita kerjakan. Selesai itu semua, tidak ada masalah pasien pada fisiologis, baru kita masuk kepada tingkat di bawahnya, yaitu psikologis. Kerjakan di situ tentang nyeri misalnya, tentang integritas ego. Setelah selesai fisiologis, psikologis, baru masuk ke aspek perilaku. Apa masalah di perilaku? Kemudian apa kriteria hasil yang kita harapkan dari perilaku klien yang tidak adaptif misalnya? Apa intervensi di kategori perilaku? Begitu juga selanjutnya di relasional dan di lingkungan. Jadi itu guna klasifikasi. Karena SDKI, SLKI, SIKI berbicara tentang klasifikasi. Klasifikasi dijelaskan dalam kategori, dari mulai kategori atas sampai bawah. Jadi jangan menukar-nukar kategori. Fokus dulu kategori yang paling penting, yaitu fisiologis. Ternyata di pasien secara fisiologis tidak ada masalah, baru kita lanjutkan ke kategori psikologis. Jadi jangan psikologis dulu, baru fisiologis. Atau misalnya kita di area keperawatan jiwa misalnya, kita melupakan aspek kategori yang pertama fisiologis, itu tidak boleh. Fisiologis tetap menjadi nomor 1 klasifikasinya. Ketika pada pasien dari segi aspek fisiologis tidak terjadi masalah, di respirasi tidak ada masalah, di sirkulasi tidak ada masalah, di nutrisi tidak ada masalah, di eliminasi tidak ada masalah, di reproduksi tidak ada masalah, seksualitas tidak ada masalah, maka boleh kita melanjutkan ke psikologis. Begitu juga di area-area keperawatan lainnya, di komunitas, apalagi misalnya di bedah atau di anak, itu memang lebih cenderung ke fisiologis. Jadi dimanapun perawat berada, ingat 5 kategori dalam standar nasional kita. Kita kerjakan dulu fisiologis, ketika fisiologis tidak ada masalah, baru kita boleh berikutnya ke psikologis, ke perilaku, ke relasi dan lingkungan. Itu gunanya kita belajar klasifikasi. Klasifikasi dari PPNI ini diadaptasi dari International Council Nursing, dari ICN. Lengkapnya ICNP, International Council Nursing Practice. ICN itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi Dewan Keperawatan Nasional. Itu pusatnya di Swiss, di mana anggotanya sudah beberapa puluh negara. Dan kemarin di pertengahan Agustus, beritanya bahwa ICN ini, International Council Nursing di Swiss ini, bekerja sama dengan taksonomi besar juga di dunia, yaitu SNOMED City. Jadi telah terjadi penandatanganan kerjasama antara taksonomi SNOMED City yang pusatnya di London dan juga sudah mulai dipakai di Jerman, di negara Eropa, puluhan negara Eropa, dan juga bekerjasama dengan ICN. Jadi perkembangan taksonomi dunia sangat luar biasa dan kita semua perawat diharapkan mengikuti perkembangan ini. Namun kita balik lagi ke standar nasional kita patokannya tetap standar nasional yang sungguh luar biasa, sudah dikeluarkan oleh organisasi profesi kita PPNI, di mana dengan 5 kategori,
Ada standar diagnosis, standar luaran, dan standar intervensi. Nah, kemudian apa komponen dalam intervensi? Seperti di buku Psiki juga, komponennya ada label, ada definisi, dan ada tindakan. Label. Di label itu merupakan komponen nama dari intervensi keperawatan itu. Jadi label ini merupakan kata benda, bukan kata kerja. Nah, itu yang perlu diingat. Contohnya di sini misalnya ada 18 deskriptor pada label intervensi. Dukungan, edukasi, kolaborasi, konseling, pencegahan, pemeriksaan. Nah, itu merupakan labelnya, kata benda. Nah, sedangkan definisinya, karakteristik yang kedua, komponennya yang kedua, yaitu definisi. Definisi di sini adalah kata kerja, menjelaskan tentang makna dari label tadi. Contohnya misalnya tadi pemantauan respirasi, itu labelnya. Nah, definisinya adalah melakukan observasi, kata kerja. Dan juga yang perlu diingat bahwa definisi dari intervensi itu adalah perilaku yang dilakukan oleh perawat, bukan oleh klien. Jadi misalnya perawat menganjurkan, perawat mengajarkan. Artinya perilaku seorang perawat, bukan pasien. Ada bagian nanti ketika pasien melakukan sendiri. Nah, kemudian komponen intervensi yang ketiga yaitu tindakan. Nah, balik lagi tadi, ada perbedaan antara definisi intervensi dan definisi tindakan. Intervensi keperawatan tadi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat, sedangkan tindakan adalah perilaku spesifik. Apa perilaku spesifik daripada perawat di dalam intervensi? Yaitu dibagi 4, yaitu mengobservasi, kemudian terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Perawat semua sudah tahu, OTEK. Sekarang pertanyaannya, dari OTEK ini, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi, mana yang perawat ambil? Apakah ketika menulis ASKEP, menulis implementasi atau menyusun rencana, semuanya ditulis? Observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi, semuanya ditulis? Atau hanya dipilih-pilih? Misalnya karena kompetensi nurse adalah menyusun intervensi, maka nurse memilih-milih. Saya mau ambil observasi aja, atau saya mau ambil terapeutik aja, atau observasi saya ambil 2 poin. Kemudian terapeutik saya ambil 2 poin, edukasi 2, kolaborasi 1, seperti itu. Atau seperti apa? Nah, jawabannya adalah kita harus balik lagi kepada definisi dari masing-masing tindakan ini. Misalnya di buku Psiki ini, apa yang dimaksud dengan observasi? Apa yang dimaksud dengan terapeutik? Apa yang dimaksud dengan edukasi dan kolaborasi? Sekarang observasi. Observasi di situ adalah tindakan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Umumnya menggunakan kata-kata periksa, identifikasi, dan monitor. Hindarkan penggunaan kata kaji, karena kata kaji itu sudah dilakukan pada saat prediagnosa. Artinya kita sudah mengkaji dulu baru mendiagnosa. Sementara intervensi ini adalah pasca diagnosa. Jadi hindari kata-kata kaji. Lebih ke monitor, periksa, kemudian identifikasi. Itu observasi. Nah, kedua yaitu terapeutik. Apa itu terapeutik? Tindakan yang secara langsung dapat berefek kepada status kesehatan klien dan dapat mencegah perburukan masalah kesehatan klien. Biasanya kata-katanya berikan, lakukan, dan kata-kata lainnya. Kemudian edukasi, kita sudah tahu semua ya, edukasi ini kita mengajarkan sesuatu kepada klien untuk meningkatkan kemampuan klien dalam merawat dirinya sendiri. Dan kata-katanya sepertinya ajarkan, kemudian anjurkan, kemudian latih. Nah, kolaborasi, semua sudah tahu ya, artinya kita berkolaborasi terhadap tim kesehatan lainnya, bisa dokter, bisa nutrisionis, analis, bisa apoteker, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, tadi, apakah semuanya ditulis? Misalnya contoh intervensinya di jiwa yaitu manajemen halusinasi. Di situ ada observasi, ada 4 poin observasi misalnya. Kemudian terapeutik, ada pengekangan fisik, pengekangan kimiawi misalnya, seklusi, limit setting. Atau misalnya di edukasinya, ada mengajarkan distraksi, bercakap-cakap, kemudian melakukan aktivitas, mendengarkan musik, relaksasi nafas dalam, atau kolaborasi, misalnya memberikan antipsikotik,
atau anti cemas, anti anxietas. Apakah semuanya ditulis, dokumentasi? Nah, jawabannya adalah utamakan dulu, yaitu tindakan terapeutik. Mengapa? Seperti contoh sebelumnya, pasien dengan masalah gangguan pertukaran gas. Kalau kita hanya melakukan intervensi pemantauan respirasi, kita hanya memonitor, mengobservasi, apakah pasien otomatis hilang permasalahannya? Apakah pasien tidak sesak napas lagi dengan hanya memonitor? Jawabannya pasti tidak. Artinya, intervensi yang langsung kena yaitu terapi oksigen. Dan langsung memberikan oksigen, apakah dengan masker ataukah dengan nasal kanul, maka pasien langsung merasakan perbaikan peningkatan kesehatannya, dia tidak sesak napas lagi, dan itu pasti pemberian oksigen kita kolaborasi dengan dokter. Nah, tetapi sebelum melakukan terapi oksigen perlu observasi tingkat status napasnya gimana. Misalnya pemantauan respirasi, bagaimana analisa gas darahnya. Nah, setelah terapi oksigen, bagaimana nilai analisa gas darahnya lagi, bagaimana frekuensi kedalaman dan karakteristik daripada pola napasnya. Itu yang penting. Artinya kerjakan dulu yang sangat penting, yang prioritas, yaitu terapeutik. Seperti definisi daripada terapeutik tadi, yaitu tindakan yang secara langsung dapat berefek kepada peningkatan kesehatan pasien dan mencegah perburukan kesehatan pasien. Jadi, dari OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, lebih prioritaskan kepada terapeutik. Namun, tetap melakukan observasi, tetap melakukan edukasi, dan tetap melakukan kolaborasi, yaitu bagaimana menentukan intervensi keperawatan. Dalam buku Psiki dijelaskan untuk menentukan intervensi yang benar, yang pertama yaitu kita tujuannya yaitu untuk mengatasi etiologi atau tanda dan gejala yang dialami klien pada diagnosis aktual atau untuk mengatasi faktor risiko pada diagnosis keperawatan risiko. Nah, mengapa intervensi itu ditujukan untuk mengatasi etiologi dan tanda dan gejala, bukan mengatasi masalah? Karena memang sasaran intervensi kita adalah menghilangkan penyebab dan menghilangkan tanda dan gejala. Sebagai contoh misalnya, nyeri akut berhubungan dengan pembedahan. Maka ketika pembedahan ini merupakan sesuatu hal yang disengaja, jika kita tidak mengatasi etiologi, maka kita atasi tanda dan gejalanya. Klien merasa meringis, klien mengatakan bahwa dia nyeri, skala nyeri misalnya 8, nah itu kita atasi. Otomatis ketika kita mengintervensi tanda dan gejala, maka masalah hilang. Atau misalnya kita mengatasi etiologi, otomatis masalahnya hilang. Jadi sasaran kita mengintervensi adalah untuk menghilangkan etiologi atau juga untuk menghilangkan tanda dan gejala. Kemudian bagaimana menentukan intervensi yang kedua? Yaitu tergantung luarannya, luaran mana yang kita pilih. Berapa skala Likert yang pengen kita capai? Dengan intervensi apa nanti kita mencapainya? Jadi kita pilih luaran mana dan intervensi yang cocok yang mana. Kemudian yang ketiga, yaitu tergantung sumber daya yang ada pada ruangan tersebut. Apakah misalnya dia vokasi atau D3 atau nurse. Karena nantinya intervensi keperawatan itu terbagi. Mana yang menjadi tupoksi D3, mana yang menjadi tupoksi nurse. Sama juga misalnya dalam melakukan pengkajian. Tupoksi D3 atau vokasi adalah pengkajian awal. Sementara tupoksi nurse adalah pengkajian lanjutan. Kemudian penegakan diagnosis. Penegakan masalah keperawatan tupoksi D3, sedangkan penegakan diagnosis keperawatan tupoksi nurse. Begitu juga untuk intervensi. Kalau untuk luaran, semua tupoksi vokasi dan nurse. Untuk intervensi, terbagi lagi. Mana yang merupakan tupoksi D3, mana yang nurse. Jika itu tupoksi D3, apakah mandiri atau supervisi? Jika itu tupoksi nurse, apakah mandiri atau supervisi? Dan juga ada intervensi yang merupakan tugas atau tupoksi dari nurse spesialis. Bagaimana cara menentukan intervensi yang berikutnya yang keempat, yaitu tentang berbicara kompetensi. Kompetensi perawat yang melakukan intervensi keperawatan. Kompetensi perawat baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01/07/Menkes
1/425/2020, nah itu bisa kita pakai untuk membedakan mana intervensi keperawatan yang harus dilakukan oleh vokasi dan mana intervensi keperawatan yang dilakukan oleh nurse. Bagian menarik berikutnya adalah ketika kita selesai membahas tentang dasar-dasar intervensi, bagaimana dengan intervensi yang sangat banyak di buku Psiki? Ada banyak sekali di bab 4 tentang judul-judul intervensi yang di dalamnya ada OTEK. Nah, pertanyaan adalah, apakah ini tupoksi D3, ataukah ini tupoksi atau tugas daripada perawat nurse, atau mana yang merupakan tupoksi atau tugas dari perawat nurse spesialis? Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nanti dokumentasinya ketika misalnya PPJA atau nurse menyusun intervensi pada saat jam 1 siang di CPPT, menyusun instruksi untuk dinas sore dan dinas malam? Apakah perawat nurse harus tahu perawat dinas sore itu D3 atau nurse, sehingga dia harus memilih judul-judul intervensi yang harus dilakukan? Atau seperti apa? Atau dia tidak perlu tahu apakah di situ D3 atau nurse yang dinas, yang penting dia langsung memberikan instruksi terhadap judul daripada intervensi keperawatan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tadi. Di situ ada yang namanya keterampilan perawat, di mana sudah dibedakan keterampilan itu terhadap tingkat-tingkat keterampilannya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Tingkat 1 itu artinya perawat memahami diri sendiri, atau dia hanya memahaminya secara diri sendiri saja. Tingkat 2, dia memahami dalam dirinya dan dia mampu menjelaskan kepada yang lain tentang intervensi tersebut. Nah, tingkat 3 artinya perawat melakukannya di bawah supervisi. Sedangkan tingkat 4, perawat melakukan secara mandiri. Daftar keterampilan keperawatan apa saja yang menjadi tugas dari D3 dan nurse spesialis dibagi berdasarkan kategori. Makanya, balik lagi, kita mempunyai 5 kategori. Berbicara SDKI kita bicara 5 kategori, berbicara SLKI kita bicara 5 kategori, berbicara SKI, daftar intervensi apa saja, balik lagi berdasarkan 5 kategori. Intervensi dan tindakan apa saja di kategori fisiologis, intervensi dan tindakan apa di kategori psikologis, dan kategori perilaku, relasional, dan lingkungan. Jadi, semua isi buku Psiki ini itu masuk ke dalam 5 kategori. Nah, di halaman 40 di KMK tersebut, dijelaskan bahwa yang termasuk kategori fisiologis, misalnya di subkategori respirasi. Maka nomor 1, dukungan ventilasi dengan bag valve mask. Vokasi adalah tingkat 3, profesi tingkat 4. Artinya, melakukan dukungan ventilasi dengan bag valve mask ini, kalau vokasi harus di bawah supervisi. Kalau nurse, mandiri. Kemudian yang kedua, edukasi latihan nafas. Edukasi latihan nafas, baik D3 maupun nurse, nilainya tingkatnya 4. Artinya, sudah mandiri, sudah boleh sendiri melakukannya. Kemudian, edukasi pengaturan posisi, itu juga vokasi 4, nurse 4. 4 itu artinya mandiri. Balik lagi, 4 mandiri, 3 supervisi, 2 mengerti secara diri sendiri dan mampu menjelaskan, 1 mengerti untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu edukasi ketidakseimbangan asam basa. Itu vokasi yaitu supervisi, nurse, mandiri. Kemudian edukasi teknik batuk efektif, yaitu vokasi dan profesi mandiri. Kemudian ekstubasi selang endotrakeal, vokasi 1, artinya hanya untuk diketahui diri sendiri. Kemudian untuk nurse yaitu bisa menjelaskan, yaitu ekstubasi selang endotrakeal. Untuk fisioterapi dada, yaitu D3 di bawah supervisi dengan tingkat 3, dan nurse dengan tingkat 4, mandiri. Jadi nurse boleh secara mandiri melakukan fisioterapi dada, tapi untuk vokasi harus di bawah supervisi. Di bawah supervisi siapa? Di bawah supervisi daripada nurse. Nah, kemudian latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif ini mandiri oleh profesi dan mandiri oleh vokasi. Jadi D3 maupun nurse mempunyai intervensi mandiri latihan batuk efektif. Kemudian latihan pernapasan juga mandiri D3 dan nurse. Latihan pursed lip breathing untuk D3 yaitu supervisi, untuk nurse mandiri.
Kemudian pemantauan hasil AGD, analisa gas darah. Untuk vokasi itu harus di bawah supervisi nurse, untuk nurse itu tindakan mandiri. Pemantauan hasil AGD, analisa gas darah. Pemantauan posisi selang ETT, itu baik vokasi maupun nurse harus di bawah supervisi. Apakah dia di bawah supervisi nurse spesialis atau di bawah supervisi atau kolaborasi dokter. Kemudian pemantauan respirasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Misalnya diagnosis gangguan pertukaran gas, intervensinya yaitu pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Nah, pemantauan respirasi ini, kalau untuk D3 itu harus di bawah supervisi. Kalau untuk nurse itu merupakan tindakan mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian, poin yang ke-14, pemantauan saturasi oksigen atau SaO2. Saturasi oksigen itu adalah tupoksi D3 mandiri dan nurse mandiri. Kemudian, pemantauan tanda dan gejala gagal napas itu vokasi di bawah supervisi, sedangkan profesi itu mandiri. Kemudian, pemantauan tanda dan gejala hipoksia, yaitu vokasi di bawah profesi, di bawah supervisi profesi, sedangkan profesi yaitu mandiri. Nah, berbicara tentang pemantauan tanda dan gejala hipoksia, seperti gelisah, agitasi, penurunan kesadaran, ini sangat menarik. Mengapa? Karena fenomena sekarang pandemi COVID-19, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah happy hipoksia atau silent hipoksia, di mana penderitanya tidak sadar mengalami penurunan saturasi oksigen. Dia tidak menyadari karena gejalanya tidak ada, fine-fine saja, fisiknya bagus-bagus saja. Namun terjadi penurunan kadar saturasi oksigen yang dinamakan happy hipoksia atau silent hipoksia. Nah, bagi seorang perawat dengan menggunakan intervensi psiki, dia melakukan pemantauan respirasi, dipantau menggunakan oximetri, sehingga ketahuan misalnya sudah di bawah 95 atau sudah 80% saturasinya, karena normal saturasi adalah 95-100%. Nah, itulah gunanya tindakan keperawatan. Jadi, happy hipoksia yang lagi fenomenal dan silent hipoksia itu bisa ditangani oleh perawat dengan pemantauan respirasi. Ketika cepat dilakukan pemantauan respirasi, maka dilakukan psiki berikutnya, intervensi berikutnya itu terapi oksigen. Jadi dengan oximetri ketahuan bahwa sudah terjadi penurunan saturasi, maka langsung diberikan terapi oksigen, apakah menggunakan nasal kanul, atau misalnya kalau sudah turun saturasinya diberikan oksigen mask misalnya, atau sesuai dengan kadar saturasi oksigen pada pasien, sehingga bisa mencegah perburukan pada pasien-pasien COVID. Ada hiperventilasi, itu vokasi poinnya 3, profesi poinnya 4. 3 artinya di bawah supervisi, 4 mandiri. Kemudian pemasangan ETT untuk vokasi D3 untuk mengetahui secara diri sendiri saja, 1. Sedangkan untuk profesi itu bisa menjelaskan ke orang lain, pemasangan ETT. Kemudian pemasangan jalan napas buatan atau LNA. D3 maupun profesi tingkatannya adalah 2. 2 artinya ketahui oleh diri sendiri dan bisa menjelaskan. Kemudian pemasangan jalan napas buatan, OPA, Oropharyngeal Airway, dan NPA, Nasopharyngeal Airway. Itu untuk vokasi adalah di bawah supervisi melakukan pemasangan OPA, untuk nurse mandiri. Kemudian pembebasan jalan napas, head tilt, chin lift, jaw thrust, dan inline. Vokasi yaitu di bawah supervisi, sedangkan profesi adalah tindakan mandiri. Kemudian pemberian obat inhalasi, vokasi yaitu 3, profesi yaitu 4. Pemberian obat intrapleural, vokasi yaitu 1, hanya boleh diketahui diri sendiri. Profesi 2, bisa menjelaskan tentang pemberian obat intrapleural. Kemudian pemberian obat nasal, vokasi yaitu di bawah supervisi, profesi mandiri. Kemudian pemberian oksigen dengan menggunakan masker rebreathing atau non-rebreathing, yaitu vokasi itu tahu dan bisa menjelaskan dengan orang lain, sedangkan nurse itu harus di bawah supervisi dalam memberikan oksigen rebreathing dan non-rebreathing, artinya harus di bawah supervisi nurse spesialis atau kolaborasi dengan dokter. Kemudian pemberian oksigen dengan masker wajah, itu baik profesi maupun vokasi, itu tindakan mandiri. Tingkatnya 4. Kemudian pemberian oksigen dengan nasal kanul, itu merupakan tindakan mandiri juga dari D3 dan juga tindakan mandiri dari nurse. Pencegahan aspirasi juga, itu merupakan tindakan mandiri daripada D3 dan nurse. Kemudian pengambilan sampel darah arteri, untuk
untuk vokasi itu hanya melihat saja, dan juga untuk vokasi mengetahui tentang konsep pengambilan sampel darah arteri dan bisa menjelaskan ke orang lain. Sedangkan untuk nurse bisa mengambil namun di bawah supervisi untuk pengambilan sampel darah arteri. Bisa dibaca seterusnya dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut tentang standar profesi perawat dari mulai kategori fisiologis dengan subkategorinya, kemudian kategori psikologis dengan subkategorinya, kemudian kategori perilaku, kategori relasional, dan kategori lingkungan. Di situ semua ada standar intervensi bagi D3 dan bagi nurse, mana yang di bawah supervisi, mana yang mandiri. Nah, kemudian dengan itu, maka kita bisa menentukan mana yang merupakan tugas daripada D3 dan nurse. Jadi, balik lagi dalam dokumentasi, ketika masing-masing perawat tahu sebagai perawat D3 apa saja tugasnya, mana yang mandiri, mana yang supervisi, dan mana yang mandiri dan supervisi juga oleh nurse, maka tidak akan bingung lagi untuk menentukan, untuk membagi tugas dalam metode penugasan di ruangan. Untuk juga dokumentasi, misalnya dalam menyusun SOAP pada CPPT, maka di kolom instruksi cukup menyebutkan label intervensi saja. Misalnya tidak usah menuliskan daftar tindakan. Mengapa? Karena memang perawat D3 dan nurse dituntut harus menguasai intervensi yang ada di buku Siki. Jadi ketika misalnya dikatakan bahwa instruksi untuk dinas sore yaitu melakukan pemantauan respirasi, maka D3 maupun nurse harus tahu apa itu pemantauan respirasi, apa yang diobservasi, apa yang menjadi bagian terapeutik, apa yang menjadi edukasinya. Kemudian misalnya pemberian terapi oksigen, mana yang merupakan observasi, mana yang merupakan terapeutik, mana yang merupakan edukasi, dan mana yang kolaborasi. Jadi dalam instruksi untuk kepada dinas sore dan malam cukup memberikan judul intervensi saja. Namun tindakan apa yang dilakukan, tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi dan kolaborasi, semuanya dicatat di form catatan perawatan, langsung dievaluasi setelah dilakukan tindakan. Contoh misalnya memberikan terapi oksigen jam 5 sore atau jam 17.00, maka langsung lihat evaluasi formatifnya, apakah ada penurunan daripada sesak napas klien. Nanti jam 8, perawat melakukan evaluasi keperawatan, boleh D3, boleh nurse, menyusun SOAP di CPPT sebagai evaluasi keperawatan. Nah, bisa juga misalnya untuk jenjang karir perawat klinis dari PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, itu bisa dilihat di Permenkes nomor 40 tahun 2017 tentang jenjang karir profesional perawat klinis. Demikian pembahasan kita tentang intervensi keperawatan. Semoga bermanfaat. Salam nursing. Bye.